Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini saya akan sedikit bercerita tentang unit yang ada di depan saya ini. Ini adalah unit kesayangan sebetulnya ya, yang dulu sering saya gunakan dan sudah cukup lama menemani. Emotorenza. Emotorenza ini unit yang cukup legendaris karena pertama dia dari segi model, di usianya, di tahun-tahun keluarannya yang sekitar 5 tahunan yang lalu itu banyak yang punya unit begini. Termasuk model yang bentuknya cukup keren dibandingkan dengan model yang lain. Kalau model-model yang lain di tahunnya ini, yang barengnya ini, itu seperti Treco, Nexus, Treco yang moncong, yang panjang-panjang. Nah ini yang bentuknya termasuk keren. Dan ini sudah pernah kita review ya. Sekitar kapan sih dulu mau dijual tapi akhirnya nggak jadi gitu ya, sudah sempat diupdate di stok gitu, kemudian saya review juga dan masih saya pertahankan sampai sekarang. Jadi sudah pernah direview detailnya, tapi sekarang sudah kita upgrade karena ada salah satu customer yang juga menginginkan unit ini yang sebetulnya awalnya saya nggak berencana untuk menjual, tetapi ya sudahlah, karena kita juga karena kebanyakan unit juga akhirnya terlantar, jadi akhirnya kita putuskan kita jual, kita lepas. Tentunya sudah kita modifnya bagaimana. Nah, fokus konten kali ini saya ingin menunjukkan sedikit modifikasi yang saya lakukan di unit Emotorenza ini. Jadi ada customer, ini sambil cerita ya, customer yang menginginkan unit ini sudah cukup lama ya. Kemudian yaudah saya modif, kemudian saya tawarkan, dan harganya termasuk menurut saya murah meriah lah, karena ini kalau dari model kan mirip dengan ini ya, Sanex Hussar ya. Dia motor jadul yang cc-nya berapa, 50 cc atau berapa. Nah, tetapi ini nggak ada knalpotnya ya, karena ini motor listrik. Tapi kalau ini bertemu dengan Sanex Hussar, karena Sanex Hussar juga punya komunitas, maka mereka agak sedikit kaget gitu ya. Wah, ada temennya Sanex Hussar, ketika didekati loh nggak ada knalpotnya. Nah, ternyata ini adalah listrik. Oke, lanjut saja. Pertama, modifikasi yang saya lakukan, fitur-fitur di handle ini sudah berubah semua. Handlenya saya ganti baru, kemudian ada tambahan selektor speed 1, 2, 3, kemudian ini untuk parking, kemudian ini untuk cruise, kemudian digitalnya. Nah, ini digitalnya agak kurang rapi ya, karena kita yang penting safety, kita pastikan ini waterproof. Dashboardnya kita rubah digital. Dashboard bawaannya kan bukan digital ya, tapi analog. Nah, ini tombol parking, pencet 1 kali, parking aktif. 1 kali lagi, kembali ke P. Kemudian kita tambahkan indikator bar level meter biar pembacaan baterainya juga semakin akurat. Ini menggunakan lithium ion 17S, sehingga dibaca oleh meter ini mampu membaca secara akurat gitu ya. Berbeda kalau Levo 4 pakai alat ini nggak bisa akurat, tapi karena ini lithium ion 17S sudah kita ganti menggunakan sel Samsung, jadi ya bisa lah akurat. Kemudian ringnya ini ring 10 in, ini pakai standar rodanya Vespa ya. Jadi kalau ke depan ada apa-apa enak nih, mau ganti rodanya ya gampang lah, di pasaran banyak pakai banyak Vespa ini, ringnya 10. Wattnya kalau versi bawaan kan 500 watt, tapi 500 wattnya model lama itu strong, kuat ya, tidak seperti 500 watt yang sekarang itu, waduh jauh lah kalau dibandingkan. Kemudian upgrade berikutnya kontrolernya, kita gunakan controller Votoll EM50S, tapi kita setting aman di 40 ampere, mengingat ini juga ada speednya. Nah, ini saya sarankan sering-sering aja gunakan speed 1 kalau jangkauannya mau lebih jauh. Jadi tarikan arusnya nggak begitu tinggi, tapi kalau agak nanjak ya bolehlah pakai speed 3. Oke, selamat tinggal Emotorenza. Kali ini sudah dimiliki oleh majikan yang baru. Jadi ini judulnya berburu motor listrik impian nih. Ya, mungkin ini sudah jadi barang langka ya, yang mungkin sudah teruji unitnya,
rata-rata motor listrik yang jadul-jadul di usianya ini memasuki tahun ketiga, keempat, tahun ketiga aja mungkin itu udah pada keropos, bodinya sudah pada lapuk. Tapi yang ini salut, yang ini untuk unit yang e-Motorenza ini bodinya saya akui cukup bagus lah. Rangkanya juga meskipun nggak berat-berat amat fisiknya, tapi kuat, kokoh. Dan ini dulu kita sering terjang banjir, tetapi sampai sekarang tidak ada masalah untuk PLDC-nya. Seal semuanya masih bagus, perform juga masih bagus. Oke, cukup menarik. Jadi silakan teman-teman yang punya e-Motorenza. Nah, saran saya kalau punya motor e-Motorenza bisa dirawat baik-baik, sering-sering digunakan. Ini kalau saja ini sering saya gunakan, nggak saya jual ini. Karena sekarang anak-anak juga sudah semakin besar dan kebutuhan nganter sekolah juga sudah makin kekecilan. Kalau pakai ini ya akhirnya nggak kita gunakan lagi. Istri dulu sering pakai ini, tapi akhir-akhir ini karena kalau belanja itu anak-anak yang kecil juga minta ikut, ya akhirnya sudah repot kalau pakai unit ini. Oke, sekedar review singkat. Detailnya di konten sebelumnya sudah pernah kita review ya, yang spek basicnya. Sekali lagi ini perubahannya BLDC masih standar, perubahannya itu ada di baterai lithium ion 17S, kemudian kontrolernya Fotol EM50S, kemudian throttle-nya kita tambah fitur speed sama fitur parking dan fitur cruise, kemudian perapian bodi-bodi, kemudian ganti dashboard. Lampu utama kita ganti LED, cuman memang untuk lampu jauhnya ini agak bermasalah, tapi ya enggak masalah lah, karena mau dibongkar lagi kok eman-eman. Hanya lampu jauh saja ini yang mati. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi. Sekali lagi teman-teman yang punya unit e-Motorenza, ayo dirawat baik-baik yuk. Ini sudah jadi barang langka dan kemungkinan ke depan jadi jadi barang buruan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita coba test ride unit e-Motorenza ini. Oh iya nih, bisa kita nyalakan melalui alarm atau keyless. Nah, bisa pakai ini aja atau bisa pakai kunci manual juga bisa. Oke. Kemudian kita gas. Tarikan halus lah karena ini pakai Fotol ya. Kemudian ini termasuk bodinya enteng, ini cocok lah bagi ibu-ibu atau ya bapak-bapak juga cocok, tapi yang fisiknya mungkin nggak begitu ya kayak saya lah, saya 165an, atau kalau ibu-ibu 150an ini pas pakai ini. Kita cari jalan halus. Ini masih pakai speed 1. Oke, speed 1 aja sudah cukup ini sebetulnya kalau hanya digunakan di desa-desa. Ini langsung speed 3 aja deh, kita tes di sini. Enak sekali, mantap ini. Tujuh 70 km/jam. Bisa naik dikit lagi 71. Ya, mentok di 71 km/jam. Tapi saya rasa ini udah lebih dari cukup, mengingat ini unitnya enteng ya. Oke, mantap. Kita lewat balik aja deh.
Tombol-tombol ratingnya juga enak ini karena pakai spare partnya sepeda motor ya. Ini kalau rusak tinggal dibelikan pakai punyanya Sanex Husar. Ini kemarin rusak, kemudian saya ganti baru belikan punyanya Sanex Husar karena di marketplace banyak, jadi harganya juga relatif murah dengan kualitas yang cukup bagus. Kelasnya kelas untuk sepeda motor. Klakson juga oke. Tes speed 2 deh, tadi kan speed 3 ya. Speed 2 maksimalnya berapa? Oke, 54 masih naik, 56 masih naik, 58, 60. Oh, udah nggak cukup, ini ada motor. Ini sudah relatif sama dengan GPS kok. Jadi sudah valid. Oke, speed 2 di sekitar 60 sampai 64 km per jam. Oke, cukup. Udah masuk ke jalan besar. Untuk di Jogja sendiri, karena ini di Jogja ya, yang punya unit Motorenza ini bisa dikatakan bisa dihitung jari lah, nggak sampai 5 orang deh kayaknya. Mungkin malah hanya yang masih normal itu hanya berapa, 3 atau 4 paling. Nah, ini sudah terjual ke Wonogiri yang ini, jadi otomatis Jogja berkurang 1 unitnya. Oke, mungkin review singkat kita cukupkan ya, semoga bermanfaat. Dari saya mohon maaf jika ada salah. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.